Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Denbono Media. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya pribadi sekaligus memberikan tips kepada kalian bagaimana cara membeli HP di Shopee secara aman gitu teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di video ini. Harapannya nanti ketika akan membeli HP di Shopee, khususnya bagi kalian yang masih baru awal-awal atau pertama kali, tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau bisa dikatakan kurang teliti gitu ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus berkembang. Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang mungkin berencana ingin membeli HP di Shopee, itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ya, karena HP itu bisa dikatakan kan barang yang nggak murah ya. Kalau kita cuma mau beli aksesoris, beli baju, itu kan ya harganya bisa dikatakan murah ya, maksudnya nggak butuh uang banyak gitu teman-teman. Nah di sini saya ingin membagikan tips, dan di sini saya sudah mencatatnya ini di laptop, ada setidaknya ada 5 yang perlu kalian ketahui ya teman-teman. Nah, yang pertama itu saya sarankan kalau mau beli HP di Shopee atau dalam tanda kutip beli HP online, itu sebaiknya beli HP baru ya teman-teman ya. Nanti kalau kita beli HP baru itu kita lebih mudah dalam mencari produknya dan di mana kita akan membeli. Kalau beli HP baru itu paling aman ya, beli yang ada di Shopee Mall. Jadi kalau kalian mengetik misalnya HP apa ya yang baru itu, misalnya Samsung A55, tinggal cari, nanti lihat di bagian tokonya itu ada tulisan mall. Teman-teman silahkan pilih toko-toko yang ada logo mallnya gitu, itu lebih aman ya teman-teman. Selain itu biasanya kalau pakai Shopee Mall itu bisa mendapatkan cashback yang lebih banyak gitu teman-teman. Kalau HP-HP baru itu memang rekomendasi di Shopee Mall. Jangan yang selain itulah, walaupun teman-teman melihat ada yang lebih murah, tapi saya sarankan yang Shopee Mall gitu. Selanjutnya yang kedua, teman-teman jika memang nggak mau beli HP baru atau mau beli HP second saja, belilah di seller yang terpercaya. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui apakah seller ini terpercaya atau enggak? Jadi nggak bisa berpatokan dengan tulisan Star Seller atau Star Seller Plus, itu nggak bisa. Bukan seperti itu, karena ini HP second berarti HP yang bekas pakai. Kita nggak pernah tahu apakah unit HP-nya bagus, kemudian ada yang cacat atau bagaimana, itu kita tidak tahu. Makanya kita harus jeli untuk membeli di seller-seller yang terpercaya. Umumnya sih kalau misalnya saya bisa katakan ya, kalau seller yang terpercaya itu misalnya dia ada toko offline-nya, kemudian dia jual di Shopee, itu lebih aman, berarti ada garansi toko. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa ke tokonya gitu. Kalaupun misalnya teman-teman kesulitan, lebih baik teman-teman masuk ke grup-grup atau forum-forum. Misalnya kalau teman-teman mau beli HP, misalnya saya ada pernah beli HP second, ini Google Pixel teman-teman ya, ini Google Pixel, itu kan nggak ada barunya di Indonesia. Nah, ini ya, ini kan nggak ada barunya di Indonesia. Nah, bagaimana saya bisa membeli HP ini di Shopee dengan aman? Tentu saja ini, saya masuk ke grupnya ini, masuk ke grupnya Google Pixel, lalu saya bertanya kepada anggota di grup itu apakah penjual di toko ini terpercaya atau enggak. Atau mungkin teman-teman bisa tanya ada rekomendasi toko untuk beli HP apa gitu kan, misalnya ini Google Pixel, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terburu-buru, apalagi kalau HP second, kalian harus benar-benar mencari tahu ya apa namanya seller-seller yang terpercaya gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, jika teman-teman sudah melakukan transaksi, entah itu mau beli HP baru atau second, kemudian paketnya sudah datang, misalnya paketnya ini sudah datang, teman-teman jangan langsung menekan pesanan diterima. Biarkan seperti itu karena masih ada jeda waktunya ya. Teman-teman pakailah HP-nya. Kalau misalnya kan kalian sudah cek fisiknya bagus itu. Tapi fisik itu nggak menjamin dalamannya bagus juga, karena fisik itu ya bagian luarnya saja teman-teman. Kalian pakailah 1-2 hari, cari tahu masalah kameranya, kemudian layarnya, kemudian speaker, dan lain sebagainya. Apakah berfungsi normal atau ada cacat seperti itu. Nah, jika teman-teman menemukan kecacatan atau produknya kurang bagus, yaitu teman-teman bisa mengajukan
pengembalian barang. Jadi makanya saya bilang jangan ditekan pesanan diterima. Kalau kalian sudah menekan pesanan diterima, berarti kan teman-teman sudah ibaratnya ketok palu, teman-teman nyatakan produknya nggak ada kendala seperti itu. Barulah kalau misalnya setelah dipakai nggak ada masalah, cek sana sini nggak ada masalah, baru ditekan pesanan diterima gitu teman-teman ya. Itu yang biasa saya lakukan. Selanjutnya yang keempat, teman-teman jangan tergiur harga yang murah gitu ya. Apalagi kalau kalian itu beli HP-nya ya, beli HP second. Cari referensi harga yang banyak dan kalian itu bisa menentukan rank harga yang masuk akal. Misalnya ini HP saya ini yang second Google Pixel. Ini Google Pixel 5, harga pasarannya yang mulus kisaran 2,9 sampai 3 jutaan. Jadi saya ya patokannya di harga itu. Lalu kemudian kalau saya bisa melihat harga di bawah itu misalnya 2,5, itu patut dicurigai apakah ada minus, apakah ada apa. Apalagi kalau misalnya sellernya bilang HP ini harganya 2,5, keadaan mulus, nggak ada cacat. Nah, itu patut dicurigai. Jangan tergiur teman-teman. Jadi kalian harus cari tahu harga pasarnya gimana. Ya paling aman teman-teman masuk ke grup-grup atau forum-forum lah, tanya-tanya di sana. Karena pengalaman orang itu sangat berharga ya. Jangan sampai kita beli barang tapi kita nanti dapatnya zonk gitu. Lebih baik kita cari tahu dari pengalaman orang terlebih dahulu apakah ini tokonya terpercaya atau enggak, seperti itu. Makanya jangan buru-buru. Kita harus cari tahu lebih dalam lagi. Kemudian yang terakhir nih, yang kelima, ini sebenarnya opsional juga tapi patut kalian pertimbangkan. Apalagi kalau kalian tinggalnya di luar pulau, misalnya tokonya itu di Jakarta misalnya, teman-teman ada di Kalimantan atau Sumatera, itu kan luar pulau ya. Maka pastikan teman-teman itu menambahkan pengaman tambahan, misalnya bubble wrap atau kardus seperti itu. Karena otomatis kalau luar pulau berarti pengirimannya jauh lebih lama ya, durasinya seperti itu. Takutnya nanti ada cacat atau bagaimana, packingnya kurang aman seperti itu. Tanyakan ke sellernya terlebih dahulu apakah packingnya aman atau perlu tambahan packing lagi. Jadi semua itu harus kalian padu-padankan ya. Kalian itu intinya harus jelilah, beli HP baru atau beli second, cari tahu sellernya seperti itu. Kemudian kalau paketnya sudah datang jangan langsung diterima, kita harus cek terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena saya jujur saja saya lebih suka beli itu online ya. Biasanya itu karena kita bisa lebih memilih membandingkan antara toko 1 toko 2 gitu. Dan biasanya ada cashback juga. Nah, itulah yang membuat saya lebih suka untuk belanja online gitu, teman-teman. Karena misalnya kalau kita beli HP tapi COD itu ya untuk zaman sekarang itu susah sekali, teman-teman ya. Misalnya kita mau beli HP-nya baru misalnya ya Samsung A55 atau Samsung A54. Kita cek fisik pas COD ketemuan itu memang bagus, tapi kan kita nggak tahu dalamnya gimana. Maksudnya gini, zaman sekarang itu zaman yang namanya orang bisa beli HP dengan cicil. Misalnya banyak kasus Samsung A54 kemarin yang saya beli ini kan rilis tahun lalu ya, itu banyak yang jual kok harganya lebih murah, dia COD. Ternyata itu HP cicilan. Jadi ketika orang sudah beli, tiba-tiba HP-nya kelok, nggak bisa dipakai karena ada tagihan seperti itu. Itu ya teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin menambahkan apa yang saya sampaikan ini, bisa komen saja di bawah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.